Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, ada malam yang mulia ini ya Allah, malam yang ganjil. Ampuni dan rahmati kami semua ya Allah. Ampuni dan rahmati kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Masukkanlah kami ke dalam surga-Mu ya Allah, surga yang paling tinggi. Masukkanlah ke dalam rencana-Mu ya Allah harapan-harapan kami yang Engkau beri tentang dunia dan tentang akhirat. Karuniakan kepada kami Lailatul Qadar ya Allah. Jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik dan terindah bagi kami semua. Amin ya Rabbal Alamin. Muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa kita sudah sekarang berada di akhir-akhir Ramadan. Malam ke-27. Berarti waktu-waktu termahal dalam hidup kita ini sudah berlalu 26 hari. Sisa 4 hari. Dan ini adalah malam yang ganjil. Dan kalau kita rasa-rasa malam 21, 23, 25 belum terasa adanya Lailatul Qadar. Jadi sisa 2 kesempatan, 27 dan 29. Ulama-ulama Arab Saudi Timur Tengah hampir bersepakat bahwa malam Lailatul Qadar itu di malam 27. Maka kami harap khususnya kepada diri saya sendiri dan semua yang hadir, mulailah begadang malam ini. Begadang bukan cuma sekedar begadang, tetapi begadang yang dipenuhi dengan zikir, dipenuhi dengan mengaji, dipenuhi dengan perenungan tentang kehidupan ini yang begitu sangat sementara sekali. Masih terasa sepertinya kita masih di awal-awal Ramadan. Lalu sekarang tiba-tiba sudah berada di malam 27. Dan akan berakhir. Ada awal, ada akhir, ada perjumpaan, ada perpisahan. Tidak, itu sudah sunnatullah yang tidak ada. Perpisahan cuma Allah yang kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang mulia, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Tuhanmu sampai datang keyakinan kepadamu. Semua ahli tafsir menafsirkan keyakinan di sini adalah maksudnya kematian. Kenapa keyakinan? Karena semua manusia meyakini pasti mati. Yang kafir maupun tidak kafir, raja atau rakyat jelata, semuanya merasa pasti akan mati. Makanya Allah memakai kata-kata keyakinan. Sembah Tuhanmu sampai keyakinan itu datang. Kematian pasti datang. Ada saatnya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata kepada kita, waktumu sudah habis.
Sekarang waktunya untuk pulang. Yang jadi permasalahan adalah sudah cukupkah bekal? Yang jadi permasalahan adalah masih adakah dosa-dosa yang belum terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah benar bekal yang kita bawa sudah bisa memasukkan diri kita ke dalam surga ketika panggilan itu datang? Kita semua masih segar dalam ingatan kita, tanamkan tidak pernah berpisah di depan di sini. Pasti keinginan dia ingin mendapatkan Ramadan, tapi Allah sudah berkata kepadanya pada waktu dan tempat yang ditentukan, waktumu habis, sekarang waktunya untuk pulang. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti merasakan kematian. Aina ma takunu yudrikumul maut, dimanapun kalian berada kematian pasti akan menjumpaimu. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian berada dan berlindung di balik benteng yang kokoh. Terkadang kita kaget mendengar informasi kematian yang tiba-tiba dari sahabat atau tetangga, lalu kita berkata, kenapa bisa meninggal? Baru kita tadi sholat berjamaah sama-sama, baru kita tadi ketemu di pasar, baru tadi kita ngobrol, sekarang kok berita kematian. Padahal dalam waktu yang bersamaan kain kafan kita juga sedang ditenun. Jadi bukan yang cuma sekarat, sedang sekarat itu malalan dibilang orang Bugis, tapi sekarang kita semuanya malalan. Karena kalau sudah tiba waktunya, tidak pandang sehat dan sakit, tidak ada kata siap atau tidak siap, sudah selesai. Coba kalau kematian datang selesai betul, tidak ada kubur, tidak ada kehidupan sesudah meninggal, mungkin kita akan santai-santai menghadapi hidup ini. Namun ternyata tidak seperti itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitabnya dan melalui Rasulullah SAW. Kematian itu cuma pindah tempat. Kematian cuma pindah tempat. Allah cabut cuma pindah tempat saja. Setelah kita dikubur nanti, semua sahabat-sahabat pulang, tidak ada lagi dikubur, kembali lagi nyawa. Ada yang menginterogasi dua malaikat. Pertanyaannya sepele, mudah dan gampang, kita semua bisa menjawab sekarang. Siapa Tuhan? Apa agamamu? Siapa Nabi? Apa kitabmu? Jawaban itu sudah kita tahu. Namun di alam kubur nanti bukan kefasihan lidah dan bukan encernya otak di dalam menjawab, tetapi kesanggupan kita menjawab adalah tergantung dari amal-amal kita. Kalau amal-amal kita barakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan itu akan lancar. Namun ketika amalan kita buruk, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan terbata-bata mendengarkan pertanyaan itu. Ketika malaikat bertanya siapa Tuhan, dalam hadis yang saya dijelaskan, penghuni kubur mengatakan, pertanyaan apa ini? Pertanyaan apa ini? Saya tidak tahu siapa Tuhan. Ditanya lagi siapa Nabi, dia tidak tahu lagi. Apa kitabnya, tidak tahu lagi. Semua serba tidak tahu. Karena kenapa? Tergantung dari amalan. Dan ini adalah momen terakhir bagi kita. Kami pernah katakan, kalau mau betul-betul semangat sampai akhir berRamadan, yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Ramadan kali ini adalah merupakan Ramadan yang terakhir bagi kita. Berarti sisa 4 hari. Dan ini adalah malam ganjil. Dan yang paling utama yang harus kita kerjakan di malam ganjil ini adalah membaca Al-Quran. Karena Lailatul Qadar, bulan Ramadan dengan Al-Quran itu erat sekali hubungannya.
Mengapa bulan Ramadan bisa menjadi bulan yang paling mulia di antara semua bulan yang ada 12 bulannya? Karena Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan kami turunkan Al-Qur'an. Lalu dari 30 hari itu, bulan Ramadan 30 hari, Allah lagi memilih malam yang paling mulia di antaranya, yaitu Lailatul Qadar. Memilih Allah turunkan. Makanya dari 30 malam itu yang paling mulia adalah Lailatul Qadar. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Allah bertanya, apakah engkau tahu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan ibadah terus menerus. Pertanda kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, tiket surga sudah ada di tangan. Inilah yang dikejar oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan orang-orang mulia di dunia. Mengapa mereka rindu dengan Ramadan dan puncak kerinduan itu di 10 hari terakhir? Karena ada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Lailatul Qadar itu dicemburi oleh umat-umat terdahulu yang padahal mereka umurnya panjang-panjang, ratusan tahun, ada yang ribuan tahun, tapi cemburu dengan umatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Ada Lailatul Qadarnya dalam setiap tahun, dan setiap tahun ini ada kesempatan bagi kita untuk dapatkan Lailatul Qadar. Bukan sekali seumur hidup. Kalau kita katakan sekali seumur hidup, berarti Rasulullah cuma dapat 1 kali Lailatul Qadar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu 1 kali Lailatul Qadar. Padahal mereka tiap tahun dapat Lailatul Qadar. Karena tahu betul caranya mendapatkannya. Rasulullah SAW mencontohkan, dan contoh ini hampir sudah luntur, hampir sudah dilupakan oleh umat. Rasulullah SAW kalau sudah 10 hari terakhir bermalam full di masjid. Full bermalam di masjid. Semua urusan negara diurus di masjid. Semua urusan Rasulullah SAW semuanya di masjid, fokus di masjid. Padahal cuma batas tembok saja yang membatasi Rasulullah SAW untuk tidak ke rumahnya. Bahkan untuk bersisir saja dijelaskan dalam hadis yang mulia. Rasulullah hanya memasukkan di jendela kepalanya, istrinya menyisir. Beliau nanti tinggalkan masjid ketika mau buang hajat, kecil ataupun besar. Lalu beliau memperbanyak zikir, memperbanyak mengaji, dan mengajinya beliau langsung dihadapkan ke malaikat Jibril alaihissalam. Ramadan terakhir yang didapati oleh Rasulullah 2 kali khatam di malaikat Jibril. Ini untuk apa? Agar bisa didapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tidak gampang. Tidak bisa kita curi-curi waktu di malam ganjil semangat, pas genap hilang lagi semangat. Tidak bisa dapat Lailatul Qadar orang seperti itu. Karena Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala memberi tanda di dalam surah Al-Qadar. Tanda Lailatul Qadar itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Orang yang dapatkan Lailatul Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada ketenangan jiwa yang dirasakan oleh orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dari malam sekarang sampai terbitnya fajar. Dan ketenangan itu tidak bisa dibuat-buat. Langsung Allah turunkan ketenangan di dalam jiwa orang yang dapatkan. Padahal mungkin saja di malam itu banyak juga orang yang bersama dengan Lailatul Qadar, tapi dia tidak dapatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala memilih orang yang bersungguh-sungguh betul jujur ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari ceramah singkat ini yang kami ingin sampaikan adalah, begadanglah malam ini
perlihatkan kepada Allah bahwa kita betul-betul sungguh-sungguh ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau ada orang yang begadang lantaran main catur, lantaran main domino, atau ngobrol-ngobrol di kafe, seluruh yang punya begadang adalah begadang menunggu datangnya Lailatul Qadar. Ini malam ganjil. Malam ganjil, jangan sia-siakan. Baca terus Al-Quran. Kalau memang terjaga dalam membaca Al-Quran, cukup berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata. Ulangi terus menerus. Ulangi terus menerus. Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan kita, apakah sungguh-sungguh ingin mendapatkan Lailatul Qadar atau cuma di bibir saja. Sekiranya demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan doa kami kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua agar siapapun ditakdirkan hadir di tempat yang mulia ini, kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu